Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai beberapa rumus ya, beberapa perhitungan yang perlu kalian bisa dalam atau perlu kalian pahami gitu ya dalam kimia. Kita mulai saja ya. Fokus utama kita adalah dalam pekerjaan di laboratorium ya. Itu mengenai larutan ya. Larutan itu perlu dibuat ya. Nah, untuk membuatnya tentu apabila diinginkan larutan dengan konsentrasi tertentu ya, maka kita harus bisa bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama yang perlu dipahami tentu saja mengenai konsep mol. Ya. Mol adalah satuan yang biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah partikel atau jumlah molekul dalam sebuah wadah tertentu ya. Nah, contoh kalau kita ditanya berapa banyak sih 1 mol NaCl itu, NaCl ini kan garam dapur gitu ya, berapa banyak sih 1 mol garam dapur. Kalian kan kalau diminta untuk mengambil 1 mol NaCl kan tidak ada alat timbangnya gitu ya, mengambil 1 mol NaCl. Nah, tetapi tentu saja ini mol ini di sini bisa kita konversi atau kita hitung seberapa banyak si NaCl yang diperlukan untuk 1 mol ya. 1 mol. Oke. Sebelum ke situ kita juga harus pahami apa itu mol gitu ya. Mol itu adalah tadi banyaknya partikel atau molekul bahan kimia. Nah, 1 mol itu sebanding dengan bilangan Avogadro. 6,023 sekian gitu ya, kali 10 pangkat 23 partikel. Ini sama dengan 1 mol. Bisa kita bayangkan ya, 6,023 kali 10 pangkat 23 ya. Kalau 1 juta itu 1 juta. 1 juta itu 10 pangkat 6. Ya, 1 triliun 10 pangkat 12. Ini 10 pangkat 23. Berarti triliun gitu ya. Triliun kuadrat. Nah, banyak sekali, 1 mol itu banyak sekali partikelnya. Nah, sedangkan apabila 1 mol NaCl gitu ya, 1 mol NaCl maka mol itu adalah massa ya dalam satuan gram per massa molekul relatif ya. Maka kalau mol kita mau mencari massanya, maka massa sama dengan mol dikalikan mR-nya. Nah, tuh tinggal dikalikan saja berapa mR NaCl dikalikan 1 gitu ya. Oke. Kemudian ya kemudian kita juga harus memperhatikan betul ya, mengingat ya, minimal ya, mengingat bagaimana cara menghitung massa molekul relatif.
Nah, yang perlu kita tahu ya, cara menghitung molekul relatif adalah rumus dari molekul tersebut ya. NaCl berarti kan 1 Na dan 1 Cl gitu ya. Tinggal dijumlah saja massa atom Na dan massa atom Cl. Maka kita jumlah ya NaCl, kemudian kita taruh di sini. 1 mol kali Mr. Mr-nya NaCl itu 58,5 ya. 58,5 ya. Didapat dari apa? Dari penjumlahan AR massa atom relatif dari Na dan juga dari Cl. Kok nggak muncul? Nggak muncul. Oh, ini muncul. Na itu 23, ini 35,5 gitu ya. Nah, maka jumlah sama dengan 58,5 gitu ya. Maka masukkan ke situ. Nah, maka dikali 1 dikali 58,5 maka 58,5 gram NaCl. 58,5 gram NaCl itu sama dengan 1 mol. Sama dengan 1 mol. Nah, 58,5 gram itu seberapa banyak sih ya? Kurang lebih sekitar 1 sendok makan gitu ya. 1 atau 2 sendok makan. 58,5 gram. Nah, 1 sendok makan NaCl atau garam dapur itu jumlah partikel NaCl-nya itu adalah sebanyak 6,023 kali 10 pangkat 23 juta-juta. Oh, sorry, triliun-triliun gitu ya. Kalau juta itu pangkat 4, ya, juta-juta-juta-juta gitu ya. Nah, itu ya. Berarti kalau bisa kita bayangkan partikel NaCl itu sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali. Sehingga 1 mol itu 1 mol 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel itu ada hanya sebesar 1 sendok makan. 1 sampai 2 sendok makan dari garam dapur gitu ya. Nah, itu kecil sekali, itu mol gitu ya. Kemudian mol gitu. Kemudian selanjutnya ada konsentrasi ya. Konsentrasi. Nah, konsentrasi ini tentu saja berhubungan dengan sebuah larutan atau gas. Kita fokusnya di larutan. Nah, dalam menghitung konsentrasi sebuah larutan, tentu saja ada beberapa satuan yang biasanya kita gunakan. Untuk keperluan selain analisis, biasanya digunakan yang namanya molaritas. Nah, molaritas itu adalah banyaknya senyawa kimia dalam banyaknya mol, saya cuma katakan begitu, dalam 1 liter larutan. Nah, dalam 1 liter larutan itu disebut sebagai molaritas. Contoh langsung saja biar tidak bingung ya. Atau contoh ya. Kita melarutkan tadi 1 mol NaCl. NaCl itu tadi kan ada
berarti ini 58,5 gram NaCl. Kemudian kita larutkan sehingga volume larutannya itu menjadi 1 liter. Tambahkan air gitu ya, tambahkan pelarut hingga volumenya menjadi 1 liter. Ingat ya, bukan ditambahkan 1 liter, tetapi dilarutkan hingga volumenya 1 liter. Itu berbeda ya, ditambahkan 1 liter nanti volume akhirnya tentu saja tidak 1 liter. Lebih karena 58,5 gram pun tadi kan memiliki volume. Nah, yang betul adalah ditambahkan air hingga volumenya 1 liter. Berbeda ya. Nah, ditambahkan air hingga volumenya 1 liter, maka berapa konsentrasinya? Nah, itu kan. Maka kita hitung molaritas itu sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Molnya 1 mol karena 58,5 gram NaCl. Volumenya 1 liter. Maka berapa kok konsentrasinya atau molaritasnya? Maka molaritasnya ada 1 molar. Gitu ya. Oke, Pak, apakah bisa dihitungnya tidak lewat mol tetapi langsung bisa? Ya, nah, bisa. Biasanya itu sama dengan massa per mr kali 1000 per volume. 1000 per volume dalam satuan mili. 1000 ini untuk mengkonversikan gitu ya. Nah, itu kemudian molaritas ya, Kemudian berikutnya ada konsentrasi yang kedua ada normalitas. Ya. Kalau molaritas tadi adalah mol ya. Kalau normalitas itu lebih ke analisis. Biasanya kalau kita mau melakukan analisis secara volumetri ya, yang memerlukan reaksi kimia dan lain sebagainya, maka kita membuat larutan dengan satuan normalitas. Kenapa? Karena nanti larutan tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan dibutuhkan ya sebuah reaksi gitu ya. Maka digunakan normalitas. Nah, kenapa? Karena di sini yang digunakan bukan mol lagi tetapi menjadi mol ekivalen. Nah, mol ekivalen ini adalah disesuaikan dengan koefisien reaksi itu sesuai dengan valensi dari sebuah senyawa. Ya, nanti ini akan sesuai dengan valensi ini biasanya nanti akan sesuai dengan koefisien pada sebuah persamaan reaksi ya, normalitas mol ekivalen. Nah, persamaannya bagaimana? Normalitas sama dengan massa per berat ekivalen. Kalau tadi kan kali 1000 per volume. Nah, berat ekivalen ini sama dengan mr per valensi. Nah, valensi sebuah senyawa ini biasanya kita lihat dari ion yang terbentuk atau persamaan reaksi. Nah, ini. Contoh ya, masih di NaCl tadi ya. Contoh NaCl itu kan menjadi Na plus Cl min gitu ya. Maka valensinya ini 1, maka valensinya ya 1 gitu ya, valensi.
maka berat ekuivalennya sama dengan MR per valensi sama dengan 58,5 per 1 sama dengan 58,5. Nah, ini. Oke, contoh yang valensinya 2 ya, misal asam oksalat C2H 2 O6 O24 itu menjadi 2H plus kan ya. Nah, 2H plus ini mengatakan bahwa valensinya itu 2. Ya, maka berat ekuivalennya dengan MR per valensi, MR-nya 106 per 2 ya, jadi 63 koma sekian ya, ini 106 koma sekian, ini bagi 2 63. Nah, itu ya, valensi ya, itu tergantung pada ion yang terbentuk atau persamaan reaksinya ya. Kalau persamaan reaksi biasanya pada molekul-molekul yang memiliki bilangan oksidasi yang berbeda pada setiap reaksinya, seperti kalium permanganat gitu ya. Itu kan tergantung reaksinya, nanti reaksinya seperti apa, pada katalis apa, sehingga pembentukan ionnya kadang berbeda untuk setiap reaksi. Tuh, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita mengenal konsep mol ya tadi, kemudian molaritas dan molaritas. Kemudian nanti di video berikutnya ada pengenalan juga mengenai cara pembuatan larutannya. Itu nanti silahkan nanti dipelajari perhitungannya lebih mudah di video berikutnya. Itu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Assalamualaikum.